يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para hujjah, para tokoh masyarakat yang mohon maaf mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi hormat saya. Wabil khusus sahibul musibah keluarga besar, Bapak hadirin jamaah tadzkirah rahimakumullah. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani. Karena atas segala nikmat itu pula lah yang dapat menghadirkan kita di tempat ini malam ini dalam rangka tadzkirah ataupun mengenang 7 hari wafatnya almarhumah yang Ibu Hajah Tini Supriyatini binti almarhum Haji Endang Biliar. Mari sama-sama kita doakan semoga semua amal ibadah almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kesalahan dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggal pun senantiasa diberi ketabahan dan kesabaran dalam menerima ujian ini, karena hakikatnya segala sesuatu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para ahli bait, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang akan mendapatkan syafaat beliau di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak hadirin jamaah tadzkirah rahimakumullah. Kita sebagai manusia memiliki unsur yang namanya rohani dan jasmani. Manusia hanya dapat memahami apa yang ada di dalam jasmani. Tapi kalau sudah berbicara mengenai ruh, sebagaimana Allah gambarkan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi. Ketika mereka umat Muhammad bertanya kepadamu tentang ruh, katakan ruh itu adalah urusan Tuhanmu. Manusia tidak mengetahui banyak tentang ruh, kita hanya tahu ruh kita ada selama kita masih hidup. Dan kita tahu ruh kita tidak ada kalau manusia itu sudah mati. Maka timbul penasaran bagi kita, bagaimana sebetulnya ruh itu sendiri. Tapi jangan khawatir, semua kita akan menyaksikan ruh. Ya. Kapan itu waktunya? Ketika menjelang kematian. Karena Allah sudah menegaskan di dalam Al-Quran, falamma idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shalihin. Ketika rohmu sudah mencapai di tenggorokan, di kelongkongan, wa antum hina idzin tanzurun, pada saat itu kalian semua menyaksikan, kata Allah. Kenapa? Karena ruh itu dicabut, diambil dari kepala, dari ubun-ubun. Karena sebagaimana apa yang dijelaskan Rasulullah, innar ruha idza tabi'ahul basar. Yang namanya ruh ketika diambil oleh malaikat Israel,
akan diikuti oleh mata manusia. Maka rata-rata semua yang meninggal matanya ke atas. Jadi tunggu kalau mau menyaksikan ruh ketika waktunya ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada saat itu manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Pada saat ruh kalian dicabut, Allah mengatakan bahwasanya kami sangat dekat kepada kalian. Siapa itu? Yaitu malaikat Israel. Tapi manusia tidak bisa menyaksikannya. Walakin la tubsirun. Kalian tidak bisa melihat apa-apa pada saat itu. Falaula in kuntum ghairu madirin. Kalau seandainya kalian itu tidak dalam kekuasaanku, tidak dalam aturanku, tidak dalam kehendakku, kata Allah, tarji'unaha. Kenapa kalian biarkan roh itu pergi? Tarik kembali itu roh masuk kalau kalian mampu. Padahal kalian menyaksikan roh kalian keluar dari kepala kalian, tapi kalian tidak mampu untuk menarik roh kalian kembali. Itu menggambarkan bahwasanya kalian itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian memang bisa, kalian memang mampu, kalian memiliki kebenaran, kenapa ketika roh dicabut tidak kalian ambil roh kalian kembali, masukkan ke dalam diri kalian? Maka dari itu ingat pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah dalam kehidupan ini untuk mengingat satu hal yang dapat menghancurkan kenikmatan. Apa itu? Ai dzikril maut, yaitu memperbanyak mengingat kematian. Kenapa? Karena hakikat kita hidup ini adalah untuk menunggu mati. Itulah tujuan utama daripada kita hidup. Kita hidup di dunia ini tidak ada lain kecuali menunggu ajal kita tiba. Besok atau lusa semua manusia akan merasakan ajalnya. Maka dari itu hendaknya semasa hidup untuk memperbanyak mengingat yang namanya kematian. Bagaimana caranya? Di antaranya salah satu cara malam ini kita kumpul bersama di sini. Dengan adanya menghadiri tahlilan baik 3 hari, 7 hari, 40 hari dan lain sebagainya. Namun sayangnya banyak umat Islam justru yang menjauhi sesuatu yang dapat mengingat kepada kematian. Ya, saya kurang paham kalau di sekitar perkampungan. Tapi di perumahan, saya tinggal di perumahan Villa Baraja sudah lebih kurang 20 tahun. Kebetulan saya ditunjuk diamanahkan menjadi ketua PKM, namanya Paguyuban Keluarga Muslim, yang ngurusin masalah kematian. Repot betul Pak di perumahan itu. Ya. Salah satu contoh, keranda. Keranda mayit itu kan kalau kembali kepada Rasulullah menyatakan aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Harusnya kita yang hidup itu senantiasa melihat keranda, senantiasa melihat kubur, ziarah ke makam. Supaya apa? Supaya ketika melihat itu kita ingat bahwasanya besok kita akan masuk ke sini, kita bakal digotong oleh manusia. Tapi kenyataannya manusia ogah untuk ditaruh keranda. Taruh keranda di masjid, di halaman masjid, menghadap ke rumah warga, ribut warga. Ketika kita bangun sekretariat PKM, ya, ketika mau bangun sekretariat itu di perumahan tersebut, jadi mau saya sama ibu-ibu. Apa? Pak Haji syaratnya satu, apa? Jangan ada keranda di sini. A'udzubillah, subhanallah. Padahal pesan Rasulullah perbanyak mengingat kematian. Aturan keranda ada di rumah saya, taruh di rumah saya keranda. Jangankan keranda, mohon maaf, karena saya ketua, saya nyimpan kain putih di rumah stok, ya masih belum bentuk kebal. Ketika ada tukang kerja di warung saya, itu mau masuk ke gudang, kain putih ada di atas. Akhirnya nyamperin saya, Pak Haji, mohon maaf ya, kenapa? Tuh tolong kainnya disingkirin dulu. Astagfirullahaladzim. Untung satu keluarga, saya istri dengan anak-anak, yang namanya motongin kain putih, kalau ada yang meninggal, alhamdulillah, nggak ada yang takut, biasa. Ini manusia lihat kain putih masih tebal, apa bedanya kain putih ini dengan yang ada di toko? Ya. Kecuali kalau bekas mayit, mungkinlah mau ada kebayang ke sana.
Padahal ini sesuatu yang akan mengingat kita kepada kematian. Inilah manusia justru menjauhi kematian. Padahal sehebat apapun kalian menjauhi kematian, kematian pasti akan datang. Tidak ada manusia yang mampu untuk menolak kematian. Maka terakhir, karena ada tausiah yang akan disampaikan oleh yang lain, pesan saya, mari sama-sama kita ingat apa yang dipesankan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya bunayya innan nasa thalathatu athlas. Wahai anakku, sesungguhnya manusia itu terbagi dari 3/3. Artinya 3/3 dibagi 3. Manusia itu ketika kita masih hidup ini, beliau berpesan kepada anaknya, innan nasa thalathatu athlas. 3 dari 1/3. Ats-tsulusu lillah. 1/3 pertama itu murni milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa mengotak-atiknya. Watsulusu li nafsi. Yang menjadi milik kita manusia hanya 1/3. Dan yang paling parah, watsulusu li dududi. 1/3 lagi yang ada di jasmani kita sekarang ini itu akan menjadi milik cacing tanah. Apa yang menjadi milik Allah? Fa'amma ma huwa lillahi faruhu. Yang akan murni menjadi milik Allah Subhanahu wa taala ruhnya. Tadi sudah saya jelaskan di awal ayatnya. Ketika Allah menghendaki mengambilnya, manusia tidak mampu untuk menahan. Kenapa? Karena Allah yang meniupkan ruh di alam rahim di usia 4 bulan. Ketika kita di alam rahim itu kita dalam kondisi fitrah yang suci, maka tugas tanggung jawab kita selama hidup ini jaga kesucian ruh kita sebagaimana yang dititipkan Allah ketika ruh kita akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang 1/3 lagi milik manusia. Fa amma ma huwa li nafsihi fa amaluhu. Yang murni menjadi hak milik manusia itu hanya amal ibadahnya. Maka ingatlah wahai para manusia, termasuk diri saya sendiri, yang jadi milik kita selama kita hidup di dunia ini, yang punya sertifikat hak milik itu hanya amal ibadah. Baik amal ibadah baik ataupun amal ibadah buruk. Ya, ingat, bukan hanya amal baik saja, amal buruk pun sertifikat hak milik akan kita bawa. Semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada hak milik bagi manusia selama hidup kecuali hanya amal perbuatannya, mau yang baik ataupun yang buruk. Silahkan pilih selama hidup apa yang menjadi milik kamu, itu kumpulkan. Dan yang terakhir, fa'amma maridudihi fali nafsi. Sebetulnya fajismuhu, yang akan menjadi milik tanah itu adalah jasadnya, jasmaninya. Silakan dibuktikan semua manusia yang meninggal setelah 40 hari ke atas silakan dibongkar kembali, kecuali manusia pilihan. Ya. Manusia pilihan itu Allahu a'lam sekarang masih ada atau tidak. Kenapa? Karena yang diharamkan jasadnya terhadap tanah itu kan diantaranya para anbiya dan rasul sudah tidak ada sekarang. Ya. Para aulia Allah mudah-mudahan masih ada. Sementara kita ini mau masuk menjadi aulia Allah rasanya terlalu jauh, ya. Berarti yang umumnya semua manusia ketika masuk ke dalam tanah akan kembali kepada tanah, jadi santapan cacing tanah. Maka dari itu jangan terlalu membanggakan dirinya yang ganteng, ya. Jangan banggakan dirinya yang cantik. Kadang-kadang orang untuk ganteng dan cantiknya jutaan rupiah mereka keluarkan, ya, untuk operasi plastik dan lain sebagainya. Tapi untuk amal ibadah yang mereka akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, manusia sangat pelit. Maka dari itu, ingatlah hanya amal perbuatan yang akan menjadi milik kita selamanya. Selain itu semuanya akan kita tinggalkan, yang semuanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikianlah mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.